Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini saya sangat bersuka cita karena bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam media seperti ini. Tapi saya bersyukur bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah berlalu dalam setiap kehidupan kita. Saya menginginkan bahwa kabar Bapak Ibu semua sehat, semua di rumah dalam situasi kondisi seperti ini. Jujur bahwa situasi seperti ini tidak mengenakan, tetapi bagaimanapun situasi dan kondisinya, kita harus tetap terus memiliki pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan. Dalam penyapaan saya dan perjumpaan saya dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya inginkan membagikan satu renungan firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, "Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Petrus menyebutkan bahwa di sana ia mengatakan bahwa kita hidup di dalam dunia ini adalah hidup menumpang. Di dalam hidup menumpang ini dia katakan bahwa kita harus hidup di dalam ketakutan di dalam Tuhan. Artinya apa? Ketika kita menghadapi situasi seperti ini, justru kita semua diharapkan tidak memiliki ketakutan. Tetapi kenapa Rasul Paulus berkata di ayat yang ke-17 ini bahwa hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini? Apa korelasinya? Apa hubungannya di situ, Bapak Ibu? Jelas di sini berbeda. Rasul Petrus mengatakan bahwa ketika kita hidup di dunia ini, di mana dunia ini adalah bukan rumah kita, tetapi kita ini adalah sebagai penumpang. Olehnya itu berarti bahwa ketika kita hidup di dunia dengan cara yang hari ini ketakutan tidak kita miliki, ketakutan yang harusnya kita miliki waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, harusnya ketakutan itu harus kita miliki, takut dan gentar kepada Allah kita. Tetapi di sisi kehidupan yang sekarang ini kita hadapi dengan adanya COVID-19, adanya corona yang menyebar bukan hanya di Indonesia, tapi ada di seluruh dunia, bahkan 200 negara yang sudah terjangkiti oleh virus ini. Di situ disebutkan bahwa setiap kita jangan takut, jangan khawatir. Tapi Rasul Petrus mengatakan kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang dunia ini. Artinya takut kepada Allah. Dan hari ini banyak orang yang tidak takut di dunia ini karena adanya situasi dan kondisi. Tapi sebaliknya dia tidak memiliki roh takut kepada Tuhan. Ini yang menjadi ironi di dalam setiap kehidupan orang yang mempercayai Tuhan. Seharusnya kita harus memiliki ketakutan di dalam Tuhan, roh gentar takut di dalam Tuhan. Ironis yang sekarang ini kita hadapi. Tapi saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam situasi seperti ini kita harus tetap kuat, kita harus tetap menjaga iman yang sungguh di dalam Tuhan. Walaupun kita mengatakan tidak takut, tapi juga kita harus berhikmat, kita juga harus beriman. Bukan berarti kita jumawah seolah-olah bahwa Tuhan akan mengatasi semua, tapi tanggung jawab kita sebagai orang beriman, kita tidak peduli, itu salah. Dan setiap kita juga harus memiliki tanggung jawab iman, hidup dalam kebersihan. Apalagi kemudian kita juga harus dituntut untuk kita hidup dalam pola hidup yang benar. Yang dulu-dulu mungkin kita tidak terbiasa dengan cuci tangan atau setiap saat harus cuci tangan. Tetapi hari-hari ini kita harus dituntut untuk setiap saat
Sebelum kita memegang sesuatu atau bahkan ketika kita makan, kita harus mencuci tangan dulu. Itu adalah suatu budaya-budaya yang selama ini kita tidak terapkan dalam hidup kita. Ada masa transisi dan masa-masa itu kita berjuang. Sama ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga ada masa transisi untuk kita menjadi umat yang harusnya pola budaya surga harus kita miliki. Bagaimana pola budaya surga harus kita miliki? Hari ini kita belajar bagaimana misbah doa, misbah keluarga. Hari-hari ini sudah begitu luar biasa. Saya rindukan bahwa Bapak Ibu tidak tinggal diam di rumah, tetapi harus terus bersekutu dengan saudara, dengan istri, dengan suami, anak-anak, orang tua, untuk sama-sama membangun kubu doa, untuk mendoakan supaya virus Corona yang terjadi melanda di Indonesia bahkan dunia akan berlalu. Ini harapan kita sehingga kita boleh normal kembali beribadah, kita bisa berjumpa dengan saudara-saudara kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Momentum seperti ini harus kita pelihara supaya ketika suasana sudah membaik, kita akan luar biasa. Ada pertumbuhan iman yang luar biasa yang bertumbuh mulai keluarga-keluarga, bertumbuh dari suami-suami sebagai imam-imam yang harus memimpin, suka atau tidak suka harus memimpin keluarga di dalam doa, dalam ibadah pribadi, ibadah keluarga. Sehingga beberapa minggu ini di gereja kita, hampir 2 minggu, bahkan sudah 2 minggu kita tidak bergereja, tidak berjumpa. Itu kita dituntut untuk suami-suami, imam-imam harus menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Dan ini harus terus dibudayakan sampai kedatangan Tuhan. Sampai Tuhan menjemput kita. Supaya tradisi budaya untuk selalu terus ada di dalam kehendak dan dalam hadirat Tuhan terus kita pelihara dengan baik. Supaya suatu ketika ada pertumbuhan iman yang terjadi dalam rumah tangga kita, sehingga orang-orang percaya semakin hari semakin bertambah, semakin luar biasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu, yang jelas bahwa ketika kita hidup dalam ketakutan di dalam Tuhan, bukan ketakutan oleh dunia ini, tapi ketakutan dalam Tuhan, maka hidup kita akan terus disertai oleh Tuhan. Ayat yang ke-18 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu saudara sekalian, harganya mahal. Saudara dan saya sudah ditebus dari kelakuan-kelakuan hidup kita yang dahulu, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Tetapi hari ini kita mendapatkan anugerah yang luar biasa. Sampai hari ini kita hidup, sampai hari ini kita bisa bernafas, kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Dan kiranya renungan hari ini menguatkan Bapak Ibu saudara sekalian. Renungan malam hari ini supaya menjadi peneguhan bagi saudara sekalian dimanapun berada, supaya jemaat diberkati Tuhan, supaya keluarga-keluarga diberkati Tuhan, dan semakin cinta Tuhan. Kiranya anugerah dan berkat dari Tuhan menyertai Bapak Ibu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.